Fala di sini lihat apa? Pocong. Di mana? Itu. Kayak menolak. Menolak, gitu. masa sih anakku kayak gini gitu. Sempet lari ke itu bangunan rumahku yang lagi proses bangun, mau naik ke lantai 2, mau lompat. Itu dia bilang katanya itu jin korin korban kecelakaan. Jadi pas Farah lewat jalan TKP kecelakaan, itu jin korinnya ngikut sampai sekarang. Mongol mau nanya, kakak Ispo pakai baju apa hari ini datang? Baju dinosaurus. Kenapa sih? Kenapa sih? Kamu Gak mau. Iya, kenapa? Kenapa? Gak mau lihat. Gak mau lihat apa? Gak mau. Udah tak suruh pergi sana, pergi. Gak mau. Udah pergi, Gak sepeda. Udah pergi. Sepeda. Iya. Gak mau. Sepeda. Ayo, Sepeda. jalan-jalan aja yuk ke UNES, mau? Ayo. Kamu tuh lihat apa? Gak ada darahnya, matanya Farah gak ada darahnya. Gak ada. Gak ada. Ada. Mana? Lihat dulu, lihat kaca. Melek dulu. Gak ada darahnya, gak ada. Kamu lihat siapa? Suruh pergi tuh yang ngeliatin darah, suruh pergi. Kena apa? Gak tahu, Mama. Suruh Kena. pergi. Kena apa? Biarin, berdarah biarin, suruh pergi aja. Pedes. Pedes. Apa? Matanya Farah pedes. Kena apa? Gak ada, gak kena apa-apa ya. Kena apa? Gak kena apa-apa. Kena apa? Ayo pergi aja yuk ke UNES ya, jalan-jalan yuk. Mau beli jajan? Keluar aja ya. Melek dulu, melek. Agak merem. Apa sih? Ini mana? Luas apa? Melek. Melek, oh, coba melek. Melem. Ayo ke UNES aja. Astagfirullah. Halo teman-teman Kalapunaholi, ketemu lagi dengan Mongol. Juga buat teman-teman Opera Squad, satu hal yang pasti adalah dalam proses hidup ada banyak hal yang kita tidak menyadari tapi sering terjadi. Dan hari ini Kak Mongol juga kedatangan sebintang tamu yang sangat cantik, imut, terus pokoknya hidungnya masih kecil udah mancung. Mongol sampai udah tuek begini hidung gua nggak tumbuh, yang ada telinga gua yang tumbuh. Dan ternyata setelah Mongol cari tahu, ternyata si Ade ini adalah seorang anak indigo yang memiliki kemampuan untuk melihat dan berinteraksi dengan makhluk-makhluk gaib. Nah, siapakah sahabat dalam wujud arwah korban kecelakaan? Gimana cerita lengkapnya? Mongol udah kedatangan langsung dengan Ade Farah dan Mama Fira. Langsung loh dari Semarang. Iya kan? Iya. Jadi Farah orang Semarang ya? Orang Semarang? Semarangnya mana nih? Di Semarang kota? Ju, suka makan lumpia toh? Yo, makan lumpia, Kinder Joy atau es krim? Kinder Joy. Tuh Mama Kinder Joy ya. Mama Fira boleh diceritain kembali nggak sebenarnya apa sih yang terjadi dengan Farah di video tersebut? Jadi itu pagi-pagi Farahnya lagi mau aku suapin Makan. sarapan. Ya. Tiba-tiba dia ke distract sama kedatangan sosok kakak Aispo yang siapa yang selalu datang ke dia. Iya, dia tuh selalu gangguin Farah ketika lagi main gitu. Oh, jadi itu kasusnya pagi Iya. mau disuapin sarapan, terus dia diganggu oleh sosok yang dia lihat. Betul, gitu. dia nggak mau sarapan, maunya main sama Kak Si Aispo. kosok namanya Kak Aispo. Iya. Oh, Fala di sini lihat apa? Pocong. Di mana? Itu. Tapi Falanya lihat di mana pocongnya? Di sana, atau di mana? Di sini. Sana di luar di ini. Di tempat apa? Di tempat itu tadi. Oh, sok gede.
Dia takut. Oh jadinya takut Farah. Yang mana? Ini studio, ini kantornya Om Mongol kerja. Lah Farah ngeliat apa di kantor Om Mongol? Potong. Nah itu dia punya teman itu udah dari kapan sebenarnya? Sebenarnya udah dari bayi, cuma dia bisa mendeskripsikannya baru-baru ini. Ketika genap 4 tahun. Baru genap 4 tahun dia Iya. bisa memberi penjelasan tentang si teman-temannya itu. Tapi Iya. itu kemampuan melihat dan merasakan dari si Dedek Farah itu udah dari bayi. bayi. Iya. Itu bisa nggak diceritain? Tadi kan udah dilihat bahwa itu mau dikasih sarapan. Ya. Terus dia nangis-nangis. Dia nangis itu karena ngelihat atau gimana? Karena ke distract. Jadi Oh, dia oke. tuh mau disuapin tapi diajak main sama Kak Sosok Aisku itu. itu. Makanya dia tadi kan bilang, "Ayo pergi, Kak." gitu. Dia nolak Oh. mau disuapin, nolak, lebih memilih main sama Oke. si Kakak Aisku. Oke. Sejak kapan sih si Dedek Farah ini punya punya kemampuan untuk melihat dan merasakan? Dari bayi. Yang konon kabarnya tentang tulang wengi. Itu apa? Tulang wangi. Wangi. Itu Iya. apa? Itu jadi weton, Kak. Wetonnya Weton. itu tulang wangi. Jadi dia tuh lahirnya wetonnya itu termasuk tulang wangi. Jadi tulang wangi itu dia itu yang punya weton tulang wangi seperti punya magnet menarik yang tak kasat mata mendekat Oh, oke. pada mendekat gitu. Jadi itu dia dari lahir udah punya. Dari lahir. Itu ketahuannya bagaimana, Mbak? Ketawanya itu setiap hari ada aja kejadian yang di luar nalar menurut Waktu saya. dia lahir? Iya. Waktu dia lahir itu mendekati maghrib. Oke. Dan wetonnya itu weton kebetulan tulang wangi, weton tulang wangi. Ya, Terus banyak kejadian gaib nggak waktu dia lahir? banyak sekali. Setelah pulang dari rumah sakit itu di rumah dulu kan aku kan masih serumah sama mertuaku. Oh, oke. Belum jadi bangunan rumahku masih proses bangun kan. Itu setiap hari ada aja kejadian. Tiap jam 10 malam sampai subuh itu anakku nggak berhenti nangis. Nggak berhenti nangis walaupun udah digendong, dikasih ASI tetap nggak berhenti nangis. Dia tuh matanya liatin ke atas. Ke plafon gitu. Iya, ke plafon tapi nggak keluar air matanya. Tapi dia nangis. Nangis dan itu tiap hari jam 10 sampai subuh. Nah, terus apa yang terjadi di saat fase dia nangis itu? Apa ada hal-hal aib? Ada. Ada gaib yang terjadi? Ada. Jadi tuh ada suatu hari itu tiba-tiba tuh ada suara orang masuk buka pintu. Cekrek gitu. Terus lanjut ke waktu itu kan kamarku kan sebelahan sama mertuaku. Nah, itu kan AC-nya, remote AC-nya kan kebetulan ada di kamar mertuaku. Ya. Jadi itu setelah buka pintu utama, pintu depan itu seperti buka pintu yang sebelah kamarku, kamar mertuaku. Tiba-tiba AC-nya mati. Terus pas aku keluar kamar kan aku mau ngecek, Kak. Kok AC-nya, mau tanya ke mertuaku, kok AC-nya kok dimatiin gitu. Ternyata pas aku buka pintu kamar mertuaku nggak ada orang. Aku cek ke belakang, ke dapur, ke kamar mandi nggak ada orang. Dan Yang itu mati ini siapa? ya itu. Sosok itu. Iya, tiap hari selalu ada aja kejadian kayak gitu. Terus setiap jam 2 pagi aku tuh selalu dengar suara serak gitu loh, Kak. Kayak nyapu. Iya, kayak orang nyapu. Sama suara nafas berat nenek-nenek. Yang nafasnya tuh gini. Berat banget gitu loh. Dan itu suaranya di jendela kamar. Jadi kamarku kan depan langsung. Di depan, di bagian depan. Nah itu ini jendela. Iya. Nah di balik jendela itu ada suara orang napas. Iya. Wah itu berapa? Sampai sekarang udah masih ada kan? Enggak, itu pas bayi. Bayi. Nah di saat Farah udah mulai mendekati usia yang setahun, 2 tahun, pernah nggak sih Mbak Fira kayak ngebawa ke ustadz atau ke orang pinter? 2 minggu setelah lahir langsung saya panggil ustadz. Soalnya menurut saya itu di luar nalar, Kak. Oh, jadi 2 minggu setelah Farah lahir tuh udah langsung melakukan tindakan preventif untuk manggil ustadz. Soalnya tuh pernah kejadian tuh kayak
pas subuh. Jadi anakku itu si Farah kalau dengar azan subuh itu baru berhenti. Nangisnya baru berhenti. Terus pernah kejadian pas subuh itu kayak pintu jendela kamarku itu kayak digebrak gitu loh Kak, dari luar. Bukan, dari dalam. Jadi tuh kayak keluar. Itunya sosoknya Kayak itu keluar. sosoknya ada di dalam terus dia dobrak keluar. Iya, gitu. dobrak lewat jendela. Itu pernah kejadian seperti itu. Terus udah di saat manggil Pak Ustadz, kata Pak Ustadz apa? Siapa sosok yang nyapu itu? Kata Pak Ustadznya aku belum cerita, dia udah tahu. Lihat anakku udah tahu kalau anakku memang indigo. Bisa lihat seperti itu. Ketempelan. Iya. Terus Pak aku ceritain ada suara serak-serak. Itu katanya Pak Ustadz itu suara kuntil anak, Kak. Suara kunti. Iya, suara kunti yang rambutnya itu kena tanah. Jadi bukan jadi suara orang nyapu. Bukan, jam 2 pagi. Masa ada orang nyapu jam 2 pagi? Serak gitu. Terus kayak Pak Ustadz kuntilanak ngapain dia ke situ? Nengokin Farah. Jadi itu sosoknya itu suka sama Farah. Tiap hari nengokin gitu. Kan Farah kan seperti itu Kak, punya magnet. Ya itu tulang wangi seperti punya magnet. Dia tuh menarik hal-hal yang gaib ada di sisi dia. Iya. Deket. Nah, terus kan konon kabarnya di saat itu terjadi kan Mbak Fira sampai sempat stres. Iya, baby blues. Sampai namanya tuh baby blues ya. Iya. Nah, itu kenapa? Awal mulanya kan saya kan itu pernah awal-awalnya kan denial, Kak. Oke, kayak menolak gitu. Masa sih anakku kayak gini gitu. Nah, itu sempat stres. Aku tuh sempat lari ke itu bangunan rumahku yang lagi proses bangun, mau naik ke lantai 2, mau lompat tuh. Waktu itu? Iya, kena baby blues. Tapi untungnya suamiku datang. Cepet datang gitu. Terus di saat kasus-kasus itu terjadi, Mbak Fira cerita nggak ke suami? Cerita. Tuh tanggapan suaminya piye? Tanggapan suami, ya dia percaya. Soalnya kan dia kan mengalami sendiri. Jadi tiap jam 10 sampai subuh itu gantian. Gantian gendong. Iya. Gantian gendong, gantian begadang. Mertuaku pun juga gantian. Jadi percaya, Kak. Nah, sejak kasus Farah itu udah didatengin ke Ustadz, Ustadz datang ke rumah, masih suka nangis lagi nggak? Masih. Jadi pas Ustadz datang ke rumah itu Kak, dia itu dibentengi, istilahnya tuh di pagar gaib gitu loh. Sama Pak Ustadz? Iya, di pagar gaib sampai ditaburin garam krosok itu loh Kak. Tahu. Garam yang kasar itu keliling rumah, dibacain doa. Terus ada itu kelapa muda. Itunya dimasukin ke kelapa, terus suamiku disuruh buang ke sungai, buat buang itunya yang gangguin Farah itu cuma bertahan beberapa hari. Kejadian lagi nangis itu? Iya, nangis lagi. Terus itu kejadian yang jam 3 subuh tuh di lorong toilet itu apa lampunya? Oh, itu pas aku bikin empasi. Itu pas aku udah pindah. Empasi itu apa ya? MPASI, makanan pendamping ASI. Iya. Waktu itu aku udah pindahan ke rumahku. Ya udah jadi kan. Usia Farah 6 bulan. Aku masih bikin empasi. Bangun jam 3 pagi. Kebetulan itu papanya piket malam. Jadi di rumah cuma berdua, aku sama Farah. Aku bikin empasi jam 3 pagi biar nanti jam 7 biar bisa langsung aku suapin gitu buat sarapan. Nah itu tiba-tiba ada suara helm dibanting dari kamar kosong Farah yang belum ditempati. Jadi kan ada 2 kamar, yang satu kosong belum ditempati. Nah itu helm dibanting keras banget, diar gitu. Bukan helm yang jatuh ya Kak, yang dibanting. Jadi helmnya tuh kayak ada yang banting keras banget. Wah. Jam 3 pagi. Nah, kalau seandainya Farah lagi ngalamin gangguan yang sampai kayak stres begitu, nah biasanya Mbak Fira tuh ngelakuin apa? Mbak Fira sama suami ngelakuin apa tuh untuk nenangin? Ngajakin jalan-jalan ke playground. Aman-aman.
tentang lampu toiletnya pire. Oh itu, jadi tuh aneh Kak. Aku tuh baru pindahan rumah baru 1 hari. 1 hari pindahan masuk. Rumah baru. Iya, lampu lorong itu yang di sebelah toilet mati. Padahal baru lampunya. Hanya itu satu yang mati. Nggak minta garansi. Biasanya kan katanya kalau mati sehari kan bisa garansi. Itu seluruh rumah lampunya nggak ada yang mati, cuma itu. Cuma lampu toilet. Iya, yang di maksudnya lorong ke toilet. Lorong, iya. Lah, Nah, itu. cerita nggak ke suami? Cerita. Terus suaminya ngomong apa? Percaya suamiku. Oh, nah kalau seandainya si Dedek Farah nih lagi histeris begitu gitu. Nah apa yang suami sama Mbak Vira lakuin? Ajak Buat jalan-jalan. nenangin dia. Ajak jalan-jalan, main ke playground, beli jajan, main ke playground gitu. Pasti dia langsung tenang gitu. Iya, langsung tenang. Berarti nek di rumahmu yang error. Tapi kalau dia tiap keluar rumah itu pasti dia bilang Ngikut. Kak Expo di rumah dulu sama kuntilanak ya, Farah mau ke playground dulu. Dia itu bilang. Oh jadi Iya, ngikutin. si Farah tuh ngomong bahwa mereka nggak usah ikut. Iya, pernah aku tuh mau pergi ke Kudus, mau nengokin omku kan. Itu pas mobil baru keluar dari garasi, Farah tuh lihat ke belakang, jok mobil ke belakang. Dia bilang, jangan ikut semua, penuh nggak muat gitu. Jadi pada ikut, kemanapun Farah pergi pada ikut, ngintil. Oh, jadi sosok yang Farah lihat ini bukan satu dong. Iya, banyak. Kan dia kalau dia bilang kalau ikut semua nggak muat, berarti dia tahu kapasitas mobil cuma 3. Iya. Lah terus pernah mencoba lagi ke ustadz yang lain atau? Pernah. Terus Pas itu waktu Maulid Nabi, aku bawa ke rumah baru. bukan ke orang yang paham seperti itu, orang Spiritual. pintar. Nah, aku tanyain, katanya itu memang Farah itu ada yang ngintil terus. Terus dulu kan pas bayi kan dia kan tidak itu Kak, nggak merangkak, dia tuh ngesot, katanya ngesot. Oh jadi Farah Ngesot. itu Iya. nggak merangkak begini? Enggak, ngesot. Dia pakai pantat? Iya, pakai pantat. Kata orang itu yang aku datengin itu yang pintar itu, orang pintar. Katanya kakinya Farah itu ditarik-tarik sama si Aispo itu Kak. Sampai sekarang makanya Farah kan nggak bisa anteng. Dia Nggak tuh bisa selalu diajakin main sama si Aispo itu, ya sama sosok-sosok itu. Ditarik-tarik. Menurut Farah, Iya. ini kita kan syuting nih. Iya. Sosok ini ada yang ngikutin dia nggak? Ada. Di stasiun dia bilang ada. Stasiun kereta? Iya, ada. Terus pas OTW ke hotel, dia juga ada. Itu kan tadi kan naik gokar. Dia liatin ke jok belakang, Kak Aispo gitu, ngikut. Aispo ini yang ngikut? Iya. Nah ini kan Farah kan konon kabarnya, cerita tadi dia tidak merangkak, dia justru menggunakan pantat karena ditarik-tarik gitu. Ada kasus yang lumayan itu enggak ngesotnya sampai bisa ke lantai 2 konon kabarnya. Itu Farah itu. Ya. Nah kan Farah tuh kan kakinya diseret oleh Aispo dan sampai ke lantai 2, itu kasus apa? Jadi dia tuh telat Kak, jalannya telat, 22 bulan itu baru bisa jalan. Kakinya kalau berdiriin itu lemes banget, parah. Aku dulu sampai ketakutan, ini anakku kenapa kok belum bisa jalan, udah 22 bulan. 22 bulan berarti hampir 2 tahun, hampir kurang 2 tahun. 2 bulan. Nah, itu setelah bisa jalan, itu aneh banget. Tahu-tahu udah sampai lantai atas, sampai lantai 2. Dan itu cepet banget. Naik tangganya tuh kayak gini, ngerangkak gini, tapi cepet banget. Dan itu ternyata memang itu dipancing terus sama si sosok anak Aispo itu, temannya dia ini. Iya. Terus mertua bagaimana? Ada hal-hal yang goib juga nggak terjadi? Pernah, mertuaku kan tiap hari kan sholat ke musola. Nah, itu tuh pas maghrib habis sholat dari musola, beliau mampir ke rumahku Kak. Nah, pas buka pintu, si Farah langsung ngadu ke neneknya.
ada pocong di tangga gitu. Lah si neneknya langsung nyamperin tangga, naik ke atas sambil gini, mana pocongnya? Nggak ada pocongnya. Maksudnya tujuannya tuh baik Kak, biar cucunya sama menantunya nggak takut gitu. Nah si pocongnya itu taunya neneknya Farah nantang. Jam 3 pagi langsung didatengin, jendela kamarnya diketuk-ketuk, terus ada suara kuntilanak ketawa-ketawa ngakak gitu. Ketawanya tuh mirip sama tetangga depan rumah, masih saudara juga Bude. Nah paginya ditanyain sama mertuaku, kamu kenapa kok ketawa-ketawa sendiri jam 3 pagi? Terus budenya itu jawab, lah orang aku bangun kesiangan, baru bangun jam 8 gitu. Jadi langsung didatengin. Jadi kalau nggak percaya langsung didatengin. Jadi gitu. Kan katanya sosok yang disebut kakak Aispo dan Mbak Aisbi ya. Itu kan Mama Aisbi. Mama Aisbi. Iya. Udah ada yang bikinin sketsanya ya. Iya. Dan boleh diceritain nggak siapa yang ngabarin itu dan cerita sebenarnya itu seperti apa? Yang ngekesain tuh ada 2 akun. Yang satu SCM official, SCM_official, sama yang satu Reseven. Oh di TikTok? Di TikTok, iya. Jadi tuh berawal dari banyak banget netizen yang nge-tag mereka. Oke. Terus mereka minta izin ke aku Untuk DM untuk nyeketsa apa yang mereka lihat. Apa yang Farah lihat. Oke. Yang mereka lihat di Farah. Iya. Oke. Jadi apa yang Farah lihat itu sama dengan apa yang mereka lihat. Begitu. Jadi disketsain wujudnya. Jadi kata itu SCM official itu ada 6 sosok, tapi abangnya itu sketsa cuma 5. Yang satunya yang Reseven itu nyeketsa yang Mama Aisbi, kakak Aispo, sama papa. Udah itu 3. Terus sama nenek sihir 1, 4 berarti. Nah kalau sekarang kan si Farah udah usia 4 tahun. Masih sama dengan. Justru itu semakin bertambahnya usia itu nggak semakin pudar Kak. Justru makin menjadi-jadi, makin banyak. Semakin menjadi-jadi. Jadi dia tuh bisa mendeskripsikan lihat darah, kakinya berdarah, terus kakak nggak bisa nafas. Katanya dia lihat kakak nggak bisa nafas, terus matanya berdarah, mulutnya berdarah. Itu justru ketika genap usia 4 tahun. Jadi dia semakin tajam penglihatannya. Udah ke orang pintar lagi nggak? Iya itu. Aku tanyain ke orang pintar yang itu loh, yang tadi aku cerita yang aku samperin pas Maulid Nabi. Itu dia bilang katanya itu jin korin korban kecelakaan. Jadi pas Farah lewat jalan TKP kecelakaan itu jin korinnya ngikut sampai sekarang. Lama ini. Sampai usia akil balik masih akan tetap ada. Iya, sepertinya seperti itu Kak. Soalnya udah dipagerin jebol. Sudah pernah ditaburin garam krosok juga rumahku yang ini yang baru. Yang baru juga itu masih tetap ada gangguan. Kalau nih ke Mama Vira. Iya. Di rumah yang lama dengan yang baru itu lebih perasaannya lebih gimana di rumah baru? Jadi menurut aku Kak, dimanapun Farah berada, ya itu ngikut Farah. Yang rumah yang mertuaku sekarang aman, nggak pernah ada gangguan-gangguan. Pindah ke rumahku yang sekarang yang Farah tempati. Jadi tuh kuncinya di Farah, bukan di rumahnya. Nek mulai nanya mama mertuamu, ya. Punya temen kalau seandainya dia baru mulai dari umroh atau dari haji, mintain segelas aja, nggak usah ke galon, pasti nggak mungkin dikasih. Segelas aja, bilang bukan buat diminum, tapi buat pagar diri, pagar rumah. Kalau nggak ngeganggu sih nggak ada masalah, tapi kalau mengganggu ya harus kita kasih pagar. Masih gini, minta segelas, ambil jangan garam yang kasar,
tapi garam dapur. Oh, garam dapur ya. Yo, dan garamnya itu udah dipakai. Oh, dipakai yang masak. Iyo, Oh, jadi kan di rumah iya. pasti kan ada tempat garam. Iya, ada. Jangan ambil yang masih baru. Oh iya. Yang udah dimasak. Jadi minta air zam-zam segelas aja. Iya. Taruh neng ember, Iya. dicampur. Iya. Tapi sebelum dicampur dengan air ember tadi, air zam-zam masih murni, campurin sama garam sama gula. Perbandingannya kalau garamnya sesendok, gulanya setengah sendok. Baik. Yo. Ya. Jadi kalau perbandingannya dia 3 sendok, berarti gulanya 1,5. bisa sesendok. Ya. Bisa sesendok. Oh, sesendok ya. Baru campur sama air yang di Dan- rumah. Jadi air zam-zam yang di gelas tadi, Iya. taruhin garam, taruhin gula, Mm-mm. yo bahasanya? Diaduk. Baru campur di air yang Ember ember tadi. iya. Terserah, pokoknya harus air yang dari rumahmu. Oh. Lah baru jadi gini, jangan di sudut rumah. Oh. Maksudnya jangan, kan pasti di luar bukan dalam rumah, karena dalam rumah becek. Iya. Jadi di luar kan ono tanah. Mm-mm. Jadi jangan di pinggirnya, agak ituan atap. Oh ya. Yang kalau hujan masuk itu loh. Mm. Nah itu urutin aja serumah. Baru nanti kalau ada sisa tuh yang sampean taruh di sudut. Nggak usah taruh sih, kayak dikepret itu lah. Kepretin. Ya di sudut rumah. Jadi mesti gini, bukan ngusir ya. Iya. Bukan ngusir, tapi mencegah jangan sampai ada hal-hal yang tidak baik terjadi buat Farah. Soalnya Farah tuh pernah Kak, lagi mainan siang-siang tuh tiba-tiba itu kayak Dijorong. didorong sampai jatuh. Tuh sama si kakak Ispo. Jadi tuh awalnya dia tuh rebutan mainan. Ini punyaku Kak, ini punyaku gitu. Terus habis itu tiba-tiba jatuh dia. Itu tepat di depanku pas aku lagi ngelipat baju. Tiba-tiba jatuh, lumayan keras. Tuh, sering rebutan mainan sama si Ispo itu. Kalau dari sisi gua pribadi adalah ya mungkin itu tadi, namanya kan masih anak kecil, belum punya benteng diri. Maksudnya gini, bukan Farah ini gampang diganggu, enggak. Karena kan dia masih sifatnya anak-anak. Segala sesuatu itu kan pasti dianggap teman main, atau mungkin dianggap ya apa yang dia lihat kita belum tentu lihat. Iya. Ya kan? Iya. Cuman kan yang kita cegah ini adalah kereseannya. Iya. Nah, yang rese ini yang kita harus waspadai. Karena makin bertambah usia, yang ngumpul ini kan makin matanya Farah tuh makin kebuka nantinya. Nah, yang kita cegah tuh jangan sampai di saat usia mungkin dia 12, 13, 14, ke 15 sampai ke akhir balik justru dia ketarik ke hal-hal yang negatif. Itu yang Mongol selalu bilang, teman-teman indigo itu kalau bisa seyogyanya jangan berhubungan dengan hal-hal yang selalu konotasinya hitam. Tapi pergi ke masjid, liatin tuh jin-jin muslim, mendampingi orang beriman, mereka ikut sholat bareng. Kan jin muslim kan konon kabarnya akan ikut sholat bersama tuannya kan. Nah, Mongol maunya tuh Farah mencapai fase yang seperti ini. Nah, jadi kalau Mongol boleh mengusulkan, kalau nggak keberatan, bilang karo suamimu, ya beli tape ke apa, DVD ke apa, atau handphone. Murotal. Biasanya tuh tiap hari sering Kak. Iya, ada murotal. Ada Bluetooth ke apa gitu, speaker, terus ngambil dari handphone gitu, dengerin tadarusan atau mungkin Al-Fatihah berulang-ulang di rumah. Iya, Jadi itu langsung nyalain di TV langsung. Nah itu kayak begitu. Jadi perbanyak Farah tuh juga ikut bisa mendengar suara-suara yang berisi dari firman Allah gitu, firman Tuhan. Jadi dia bisa tercover dengan sendirinya karena orang tuanya juga ikut bisa dalam ilmu agama gitu. Gak usah mengundang orang-orang yang maksudnya yang kalau memang dia nggak paham. Karena gini, setiap orang kalau dia nggak paham
Jadi kita kayak ngulang, muter di hal yang sama. Jadi Iya. jadi nanti garam lagi, Iya, betul, ini betul. lagi, Jebol lagi. ngundang ini lagi, dimulai lagi dari Iya, nol. Jadi mendingan yang paling benar adalah air zam-zam segelas, garam karo gula. Kenapa garam? Netralin gula, nahan, toh ubek. Pokoknya air ini jangan kena air lain dulu. Oh iya. Air zam-zam ini jangan kena dulu dengan air rumah gitu. Murni air zam-zam di gelas, taruh garam gula, tok masukin di ember. Kalau mau embernya 3 dibagi rata. Nah, baru taruh di rumah, tapi dia harus lewatin tembok rumah. Maksudnya kan kita kalau karo genteng tuh jatuhan air itu loh. Nah, taruh di Talang situ, itu, di talangnya. air talang. Oh, iya. Jadi taruh di bawahnya untuk pagarin rumah. Jadi ada hal-hal yang di luar batas kewajaran yang mengganggu Farah. Setidaknya kita bisa membentengi diri untuk Farah tetap bisa menjadi anak yang dia nggak takut gitu loh. Terus baru ya kalau Anda izinkan beli Bluetooth atau apa, speaker Bluetooth yang murah-murah, terus taruh di itu, dengerin untuk satu rumah itu. Apalagi kalau malam, kalau di atas jam 11 malam, kalau boleh tuh dengerin di saat kalian pada tidur. Kan Mongol di rumah kalau tidur tuh susah tidur, ya aku denger lagu buat tidur gitu, pakai laptop gitu di kamar sendiri. Nah, Farah juga begitu. Ya, sudah aku ajarin doa mau tidur gitu juga. Nah, menurut Kak Mongol ini Farah ini sebaiknya kemampuannya ini dihilangkan, ditutup mata batinnya apa gimana, Kak? Enggak juga. Justru dengan kemampuan yang Farah miliki ini bisa membantu banyak pihak. Karena di balik sesuatu yang terjadi kan nggak mungkin nggak ada apa ya istilahnya, nggak ada maksud dan tujuan. Iya. Tinggal kan kita yang memperdalamnya, mau milih yang mana. Ya toh. Nah, kan Mama Vira sama suami kan udah ngedengerin hal-hal yang mendekatkan kepada Allah, ya kan? Dengerin ayat-ayat Quran, terus mulai ajarin doa-doa kepada Farah. Jadi setidaknya kita akan pasti Farah ini akan ke arah mana. Jadi kalau mau dihilangkan boleh, tetapi butuh orang yang memang mampu dan mumpuni untuk ngilangin. Karena kalau tidak, orang yang ngilangin ini akan berbahaya. Iya, betul. Akan dihantam oleh pihak yang betul menjadi kadang sahabat ngaruh Farah. juga ke fisik anaknya, Kak. Nggak 100% lagi. Kalau enggak, dibiarin aja, tetap dia ituin. Yang penting ya bagaimana kita mendidik anak, ya kita didiklah dengan baik. Lebih ke pendekatan secara agama. Maksudnya kalau gua Kristen, ya gua perdengarkan lagu-lagu gereja buat anak Mongol. Jadi sampai hari ini anakku bisa aku kendalikan emosinya yang tadinya high emosional. Dia tuh kalau marah tuh dalam waktu 1 menit tuh kamarnya habis. Dibulet pak gitu. Nah, banting iya. banting Nah, bareng. gua mencoba Dede Farah, ayo. Ya ampun, udah habis cikinya. Nih, sini. Udah habis belum? Udah habis Belum. Aispo mana? Dia ngomong apa? Anak sihir. Nenek sihir. Dengar sengap. Dia ngomong apa? Karena Farah ngeliatin Omongol ada apa? Farah ngeliatin Omongol ada apa? Nggak ada kan? Iya. Omongol mau nanya, kakak Ispo pakai baju apa hari ini datang? Baju dinosaurus. Wow. Oh, baju dinosaurus. Ini apa? Sapi. Oh, sapi. Jadi buat Mbak Vira thank you banget. Buat Farah juga terima kasih udah datang di Opera Entertainment dan berbagi cerita serta pengalamannya. Dan buat teman-teman Opera Scott yang sudah nonton Kalapuna, buat teman-teman Kalapuna Holic juga jangan lupa di like, share, komen videonya. Dan kalau ada mungkin yang punya pengalaman yang sama, jangan lupa hubungi kita di pesen DM aja di IG maupun di YouTube-nya. Nanti kita akan hubungi, tapi ingat lagi kisah Anda nyata, bukan kisah teman Anda. Jadi jangan kan, oh teman saya punya cerita begini bang, tak boleh. Anda yang mengalami, Anda yang akan kita undang, kita akan cerita, tapi ingat lagi ceritanya harus asli, jangan dibuat-buat. Oke, saya Mongol, dadah. Dadah. Nggak dadah sama kakak Ais, Pak?
Dadah sama kakak Espo mana? Dadah.